Lo mau transfer ke PJ Holy nggak? Maaf ya, belum bisa memberikan kemenangan buat PJ di tahun ini. Kita lihat MVP-nya Michael Jordan aja udah berapa kali. Kobe cuma sekali 2008. Terus dari championship-nya Kobe Kalah. cuma 5. Ya. Jordan walaupun beda 1. Tapi benar-benar MVP finalnya Jordan 6-6-nya. Si Kobe cuma 2 dari 5. Jadi menurut gua sih benar kata lu tadi, harus ada komitmen jangka panjang sama investasi yang benar-benar serius di situ. Amin. Jadi tapi menurut gua statement lagi ya, kalau SM udah bosen juara mungkin PJ lah juara. Oh. Kalau SM udah bosen, tapi kayaknya SM Kayaknya belum bosen sih. Belum tripit ya soalnya. Sosok repeat plus jangan dulu. Ini dari dia lagi. Gue lagi. Oke. YouTube adalah platform terbaik untuk rencana pensiun atlet. Ini mengarah ke satu orang. Iya, beberapa orang sih. Iya. Platform terbaik untuk rencana. Oke, jelas mungkin ini ngomongnya oke. Platform terbaik ya. ya bisa menjadi good retirement plan lah. Oke. Oh, jadi YouTuber maksudnya? Menjadi seorang YouTuber Oke. itu menjadi rencana pensiun yang cukup baik. Oke, Setelah itu mungkin selesai lebih- menjadi pemain. Ya. Sebagai atlet ya, nggak usah pemain basket, nggak usah pesindir juga bro. YouTuber. YouTuber. Jadi YouTuber, jadi atlet pensiun jadi YouTuber gitu. Iya, Oke. Siap? 3, 2, 1. 1. Wow. Kalau di YouTuber. Nggak bisnismen. Lu kan suka kuliner, lu pengen. Tunggu, kalau pertanyaan statementnya platform terbaik, berarti kan ada platform lain kan, seperti Instagram. Oh, kalau dari platform ini oke, terbaik ya, menurut lo. oke. Menurut gua kalau dari semua platform kayak TikTok atau apa, ya YouTube terbaik Iya. untuk berkarir. Oke. Karena memang di situ kita bisa berkarya bebas. Kalau misalnya banyak yang suka karya kita bisa diapresiasi dengan namanya AdSense. Oh iya benar. Gua Dan juga mungkin endorsement ya. endorsement. Nanti ada, Ya, gue jujur-jujuran karena kan sekelas YouTuber yang gede banget pasti awardnya ya itu lagi AdSense. setuju. Dia nggak mungkin bikin video terus kalau AdSense-nya nggak kenceng ya kan. Iya. Nah itu menurut gue setuju karena memang itu ada potensi, ada chance lah di situ. Dan kita kan maksud gue sebagai pemain, gue udah bukan sombong ya, kalau gue main basket gue udah lebih terkenal dulu lah, orang lebih tahu Iya, gue. betul. Dan setelah pensiun mungkin orang mau nonton gue karena udah tahu siapa gue. Kalau misalnya orang yang belum tahu kan orang ini siapa sih, ini saya masih cari tahu gitu. Jadi ya Kita Iya betul. gue gak nyindir sih. Kita kan suara ya. Mungkin orang tahu suara kita ya. Cuma tapi belum tentu juga karena tergantung apa yang kita berikan Oke. karyanya di YouTube itu. Banyak yang ya kita walaupun terkenal kita tapi konten kita nggak bermutu, orang ya nggak bakal datang. Iya benar. Jadi bisa lagi kita masih beralih ke bisnis atau apa. Cuman kalau setuju ya YouTube bisa banget sih. Menarik. Oke, gue Oke. sebenarnya bisa ngarah setuju juga kalau gitu sih sebenarnya. Iya. Mungkin karena dia udah nyemplung duluan ya. Iya. Kita kan baru nih. Kita Kita kan- YouTube jadi kayak gitu. Gue sebenarnya udah nyemplung sih, tapi belum 100%. Karena Karena masih karir. Karena ya. memang karir gue kan utamanya basket. Pasti, Jadi gue sebenarnya masih incek-incek doang. Oh. Rame juga nih ternyata nih akhirnya gitu ya. Tapi 15.000 yang nonton. Iya. awalnya coba-coba, ya Oke. coba-coba tapi ada niat lah. Oke. Tapi ternyata responnya positif ya, kita nggak salah untuk terusin. Oke. Selanjutnya ya. Lanjut aja. Oke. Rajko Toromen adalah sosok terpenting untuk kemajuan basket Indonesia. Wow, ini dari Randi lagi. Pertanyaannya. Bener-bener. Enggak, ini kita dari game master kita namanya Ikra. Jadi tolong kalau diserang sama Ikra aja. Oke. 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 1. 3, 3, 2, 2, 1. Oh, nggak boleh. Oh, dua-duanya setuju dan tidak. Oke. Nggak, ini kalau gue ngerasanya karena statementnya adalah sosok terpenting gitu. Iya, makanya gue Karena kalau betul. menurut gue terpenting, kayaknya banyak yang lain yang udah cukup lebih panjang juga untuk menjadi sosok terpenting. Terpenting is gonna be one person. Iya sih. Jadi gue nggak setuju. Kayak dia sosok penting, tapi kalau terpenting itu arguably, maksudnya Ya. masih Tadi statementnya apa terpenting? Maksudnya Oke, coach Toro adalah apa tadi? Sosok terpenting loh. Oh ya, sosok terpenting bagi sampai kemajuan basket Indo tuh kayak sekarang nih yang kita kan jelas lagi naik banget kan. Lagi hype-nya lagi tinggi banget.
Apakah itu dikarenakan Coach Toro? Sebenarnya rata-rata itu sih jawab pertanyaan. Oke. Lo juga nggak setuju? Gue tidak setuju karena Coach Toro pasti impact-nya gede. Yes. Cuma kalau nggak ada pemain di situ, nggak ada good management di situ, nggak ada manager di situ. Siapa yang dilatih? Iya makanya memang pasti ada pro dan kontra gitu. Tapi terbukti sekarang memang basket Indo naik. Tapi kalau dibilang hanya Coach Toro yang menjadi poin paling penting, gue enggak. Oh, kalau soal terpenting mungkin terlalu lebar Iya ya. ya. Kalau pelatih paling oke deh. Ya. Kalau itu kan lebih mengerucut. Well, kalau soal terpenting banyak dong, banyak ada shareholder, ada stakeholder. Gue mungkin bisa ngomong kalau dari segi pelatih, pelatih banyak yang mungkin ada coach Cacing yang bagus banget juga, coach Ito pastinya yang bertahun-tahun dengan timnas. Tapi kalau misalkan ngomongin soal menang SEA Games kan belum ada yang pernah ya. Jadi gue ngerasa ya memang dia cukup penting lah gitu. Tapi balik lagi kalau paling penting Kalau enggak? enggak. Oke. Ya. Pelatih Tunggu, kita terpenting. tanya yang udah pernah. Iya, makanya. Ayo, ya gimana Mas? Dia kan mengalami banyak pelatih kan. Gue setuju sih, makanya gue susah. Maksudnya gue tadi, gue setuju dengan statement lu. Oh. Tapi makanya gue tuh agak susah setuju atau tidak Ayo setuju. coba. Karena Kenapa? Ayo Mas. Ayo. kalau menurut pengalaman gue ya, Karena ini dilatih sama pelatih lain. bukan. Oh, bukan. Waktu gue ada di SEA Games 2019 Iya. dan gue dilatih sama Coach Raiko, itu gue lihat memang dia ini membawa angin segar dari ilmunya dia dibawa ke Indonesia. Itu benar-benar membuat kita itu matanya terbuka. Oh, basket itu ternyata masih gede banget nih. Masih ada ilmu ini gitu. Dan Coach Raiko itu memberikan angin segar buat basket Indonesia yang kita cuma segini-segini aja, levelnya diningkatin jadi tinggi. Yes. Makanya gue sih nggak setuju kalau gue bilang banyak yang mencerca Coach Raiko bikin nggak bagus atau apa. Gue nggak setuju juga karena memang yang bisa didapat timnas Indonesia kemarin itu juga karena bagian dari Coach Toro. Coach Toro yang menciptakan sistemnya, Coach Toro yang memberikan angin segar bagi timnas, terus memberikan pengalamannya buat timnas gitu. Jadi menurut gue sih gue setuju dengan itu. Tapi gue nggak setuju karena ya memang yang lu bilang basket itu bukan cuma satu kepala. Betul sekali. Banyak kepala. Nah, kalau pelatih Kalau sih gue gak setuju karena gue dilatih Yobel. Coach Yobel, idolaku. bukan juga karena Coach Yobel tuh dulu intermezzo tuh gila sih, dulu jago banget. Sampai sekarang masih jago. Lu lihat 3x3 main ya kan? Lihat, sorry tapi Abis regular season gila men. Tapi gila Coach Yobel. Gila men. Coach Yobel. gue gak setuju karena Coach Yobel gak jago maksudnya. bukan. Kalau ngomong Jadi jago pemain bukan coach dong. jago sih, tapi kalau Jagoan lu. ngomong better shooter, I'm better than him. Oke, Coach Yobel. Dia shooter kan, patokannya shooter. Kalau dibilang better player, Kalau dia are jago, you better player than him? similar. Better shooter, maksudnya kan kadang kan si Yobel kan pivot gitu. Kan dia main di zamannya dia. Gua main di zaman gua. Tapi gue merasa ya, gue dulu juga sempat ngefans sama dia di SM. Iyalah. Jadi maksud gue kan emang kan gue sama-sama wing player, Iya, gitu iya. kan maksudnya sama-sama tipikalnya mirip-mirip Posisi lah. ya, secara posisi. Tapi dia jago. Gue bilang Coach Yobel salah satu pemain yang jago yang menang MVP final juga kan di Yes. 2009, 2008. Timnas Terus juga ya. Timnas bagus juga. main, ya. Cuman kalau ngomong shoot, ya I'm shoot better than him. Oke. Valid kemarin habis 4 dari 4 boleh lah ngomong gitu. Boleh. Soalnya tapi pivot gini, dia udah bagus dong. Anjing coachnya di trash talk sama lu. Tapi enggak apa. Coach Yobel, Bagus. nanti kita undang ya. Oke, Coach Yobel. Enggak sih, Oke. soalnya kan emang dia kan dulu suka dijarakin kan. Tapi dia bukan nggak bisa nembak, tapi emang opsi pertamanya dia tuh emang Drive. suka ya Drive. ya geliat gitu. Lewat Oke, ya. oke, Taruh tangan. all good. Oke, jadi lanjut tadi ya, tidak setuju karena Oke. menurut gua Coach Raiko ke psikolog pemainnya itu udah kurang bagus. Maksud gua dia nggak ngerti kapan pemain ini tim ini tuh tight gitu. Kapan tim ini tuh jenuh gitu. Nah, dia tuh Mas secara rotasi? bukan secara latihan. Oh, secara latihan. Secara iya, porsi. iya, iya. Jadi Wow. kalau maksud gua sih ada sisi bagusnya. Maksud gua pemain Indonesia kan kalau nggak dipecut nggak disiplin Iya, gitu kan. betul. Jadi benar-benar harus didisiplinin. Oke. Gitu. Nah, emang sisi baiknya itu. Tapi satu sisi pemain-pemain itu tuh jenuh gitu. Maksud gua harus ada refresh lagi gitu. Dan ini gua sempat di situ tuh ya memang dia nge-push ya dengan caranya dia gitu. Kayak cara dia terkenal kita nyebut itu
military gitu. Wow. Jadi bener-bener pagi sore latihannya tuh porsinya sama gitu. Padahal kan sebagai atlet kita badan itu kan ada capek, Ada limit, ya. ya. Nah, dimana kita itu harus benar-benar nurunin ini latihannya dulu, intensitasnya harus turunin, kapan harus dinaikin. Nah, ini enggak sebuah pukul. Itu menurut saya ya. Tapi kembali lagi itu karena kita pernah maksud gue ngobrol sama anak-anak yang lain. Tapi satu sisi memang ada bagusnya juga. Ya, Indonesia dari zaman dulu bahula kalau nggak dipecut nggak gitu. Iya. Well, tapi we gotta keep Tapi saying kita- thank you banget. dong. Thank you banget Coach itu Toro. kemarin Pasti. juga menang SEA Games. Betul itu kan sekali. juga semua dari dia Iya, gitu loh. salah satunya ya. Salah satunya juga Yes. dari dia gitu sistemnya. Jadi ya menurut gua sih nggak setuju. Susah sih. Iya. Tapi kalau Galak kalau dengar cerita ya, itu kan di ya military gitu, Galak si Rako gitu. Tapi kalau sama itu Oh, kalau Galak apa sih- gitu Zibenas? Oh, gua belum pernah sih. Kan denger gue denger cerita yang lain Gue belum pernah dilatih dia. Cuman yang gue denger ya sama aja. kayak lumayan crazy juga sih. Cuman Lu kata hands up, turun tapi dikit, ada interaksi dari hasilnya. jauh. Ada Iya, hasilnya. iya. Juara. Langsung kalah ya. Jadi- Langsung kalah ya. Iya. Kalah ya. Makanya itu gua berarti Itu. caranya dia tuh Effect itu works. gitu, Iya, kan. iya. It works gitu. Jadi gue bilang ya semua itu pelatih ada caranya masing-masing sih Oke. gitu. Oke, Cuman menarik. kalau dari PJ mungkin pelatihnya lagi. ganti-ganti terus nggak kalah, ya mungkin bukan karena pelatihnya juga sih, mungkin karena fansnya. Dia kan terutama dia kan. Oh, gua nggak tahu. Banyak faktor. Jadi ya Taruh fansnya loh dia bilang. Oke. Taruh fans. Oke. Oke, yang terakhir ya. Terakhir Terakhir kita ya, punya hari ini. terakhir, Tadi kita terakhir. udah ngomongin soal GOAT ya di NBA ya. Oke, ini akan ada statement setuju nggak setuju ya. Oke. wih, kayak berat banget nih. Iya. Ada tahan lama. Ini kan pertanyaan pamungkas. Ya ini lu harus hilangkan ini ya maksudnya. Iya. Apa? Kita bingung. bias ya. Iya, Kita kita hilangkan objektif bias. ya, kita Kita harus objektif objektif. ya. Oke. Objektif dan kalau ada argumennya boleh. The GOAT basket Indonesia adalah Arki Dikania Wisnu. Temennya. Iya. Boleh mikir dulu, boleh mikir dulu. Jadi apa Ini kabar, Cot? susah sih menurut gua sih. Jadi apa kabar, Cot? Tadi siaran gimana? Sambil nungguin mikir aja. Ini susah sih buat gua. Iya. Tapi Yang bikin statementnya siapa nih? Ikra. Gimana nih orang lagi main bola di mana? Passing terus ya, dipasing terus. Oke. Kita let's. Oke. Kata dia, aduh satu match lagi. Ayo, di sini ketemu ya gimana dong? Tapi kan liburan, habisnya mau liburan kan 3x3 nggak ketemu dong. Bisa lah nanti baikan ya. Tapi oke, yuk Udah siap? siap. The GOAT ya. The Tadi GOAT. satu nama doang sebenarnya ya. Ya, Wah ini susah juga. Ya. satu nama Masih ya. aktif ya. Kan tadi kan kita udah debat soal Kobe, LeBron, Jordan. Ya. Oke. Mungkin udah saatnya kita ngebahas soal GOAT Indo mungkin kali ya. Wah. Oke. Oke. Yuk. Udah siap? Ini siap gue. Oh, siap. Oke. Sebelum statementnya jalan gue udah siap. Oke. Oke. 3, 2, Dua, 1. satu. Wow. Wow, gawat ini. Yes. Anjir. Oke, Setuju nih gua. Enggak, tunggu. Oke, gue dari fans PJ dulu deh. Gue mulai duluan, nanti kita lo Oke. sebagai teammates dan dia terakhir sebagai harusnya netral tapi ya. Oke. Oke, gue duluan. Gue Arki udah 5 kali juara. Oke. Balik lagi pastinya selain karena timnya baik juga, pasti sampai sekarang pun lo tadi juga udah bilang belum ada yang bisa stop dia. Untuk bertahun-tahun terus-terusan walaupun gerakannya fake ke kanan dan lain-lain itu semua belum ada yang bisa mengalahkan gitu. Dan gue udah dengar juga dari beberapa pemain muda juga kayak Arki itu susah banget gitu. Mungkin lo juga pernah harus head to head dengan dia di latihan mungkin. Jadi lo tahu juga. Akan tapi karena GOAT yang tadi, gue setuju tuh sebenarnya agak setuju dan gak setuju gitu. Karena di situ pastinya Oh, boleh half. kan gua lo. Kalau boleh half gua mau dong. Tadi kan lo udah Kan gua between those two. Gua between those two gitu. kan makanya tadi Yaudah. gua oke, tapi kan di situ mungkin ada Mario Usang, gue bisa masukin dalam situ juga. Iya. Di situ ada Coach Inal yang katanya gue nggak pernah nonton Coach Inal tapi katanya Coach Inal juga sebaik itu, se-general lapangan itu. Jadi mungkin itu bisa masuk dalam perdebatan. Tapi kalau Arki masuk dalam kategori GOAT, ya bisa lah gue. Dengan juara kemarin ya, congrats Arki.
Kata datang ya. Botak. Ini Arki botak. Oh iya. Oke, sekarang Ini ada tangan begini nggak? biar kita kasih Jerry sambil mikir tadi kenapa gak setuju kan? Dulu deh. As a player kenapa temen ya sebagai teman. Bukan Justru jangan sebagai teman dong. Iya. Oh, iya. Jangan sebagai teman, lu sebagai pemain basket lo ngeliat dia. Iya, Oke. kan gue udah bersama dia 10 tahun nih. Oke. Dan gue main bareng dia selama 10 tahun ini. Gue setuju bukan karena gue teammate-nya dia, bukan Oke. karena gue temennya dia atau tapi gue melihat dia tuh sebagai as a basketball player ya. Gue lihatnya kan tadi Taya good di basket kan. Jadi gue nggak lihat personalnya karena gue sama Arki emang deket gitu. Gue lihat di basket, menurut gue kenapa dia good karena kayak lu bilang tadi di dalam sama di luar lapangan dia Jadi lu meralat jawaban lu Jordan tadi. bukan begitu. Udah luar lapangan jadi Nah, kan lu ada jadi lu statement. meralat Bukan, statement Jordan lu tadi. Enggak, gua kan Lu callback yang tadi. nah, gua callback kan Oh, iya, dengan iya. statement Oh, iya, lu. iya, iya, oke. Gua oke, karena apa? Arki itu bukan hanya bagus di dalam lapangan, di luar lapangan, leadershipnya dia itu kerasa banget. Dan mentality. Iya. gue bisa ngomong Mario Wusang juga good juga gitu. Bahkan patokan untuk jadi point guard terbaik Indonesia itu matok ke dia, Iya, ke setuju. Mario Wusang, Setuju. Chris Paul di Indonesia atau Jason Kidd Indonesia Iya, atau gitulah. Tapi kalau ngomong Arki, dia itu kan memang ya orang Indonesia tapi lahir di Amerika, terus dengan IQ basketnya di sana, pengalaman basketnya di sana dibawa ke Indonesia, itu membuat warna di Indonesia beda gitu. Jadi basketnya itu beda banget lah. Nah, dia itu ya kalau secara medali lah, Mario belum pernah menang gold medal dibanding Arki. Walaupun Arki di SEA Games kemarin kan memang come Iya. from the bench. Habis itu memang Role-nya berbeda ya. role-nya berbeda. Betul. Tapi orang nggak akan 10 tahun ke depan yang penting Arki udah menang gold medal gitu loh. Dan dia udah Iya, bener-bener. 5 kali juara. Terus habis itu dia udah ya silver, oke lah udah menang emas, menang silver. Habis itu udah pernah Six Man of the Year juga pernah. Terus MVP juga pernah. MVP final sih belum sih. Tapi kan menurut gua kayak lu bilang yang nggak bisa, banyak yang bilang nggak bisa stop Arki. Karena yang bisa stop Arki di sini. Temennya sendiri gitu. Jadi ya sorry ya dok. Gak soal tapi Gini, oke. gua bisa berkembang salah satunya itu juga dari Arki. Karena harus menjaga Arki di latihan Iya, gitu. ya. jadi semakin banyak gesekan dengan Lu Arki, menjaga pemain terbaik lah ya gitu. terbaik di Indonesia, jadi guanya ikut naik juga gitu loh. Jadi salah satu yang bisa bikin gua berkembang juga karena gua latihan bareng dia. IQ basketnya, skill basketnya, pengetahuan tentang basketnya dia, pengalaman basketnya dia. Jadi menurut gua GOAT itu Arki. Soalnya gua katanya si Mas Ali Budimansyah Jordannya Indonesia. Ya. Katanya dulu ada shooter terbaik Riko Hantono. Ya. Terus gue lihat ada big man tuh Roni Gunawan. Ya Wah, itu iya. memang Roni Gunawan. memang legend semua ya. Ya. Tapi kan gue nggak bermain pada era emas, era goldnya mereka gitu. Ya. Dan kalau dibandingin si Arki, menurut gue kalau di compare ya, maksudnya dipertemukan kembali, gue belum tentu mereka semua itu bisa jaga Arki juga loh. Iya kan? That's a good statement. Ya, good Jadi statement, lu good take, kan- good take. tapi jadi lu kenapa masih nggak setuju tadi? Nggak, gini. Kalau menurut gua kan perbincangan GOAT ini nggak akan pernah kelar. Nggak akan ya kan? pernah kelar. Di luar juga di luar juga kayak gitu di NBA. Yang mana, wah ini berat di gua nih. Jadi dan juga biasanya itu sulitnya karena bermain beda zaman. Ya, Ya. bener. Kayak misalnya Jordan, LeBron, ya sampai kapanpun gitu. Sampai Oke? kapanpun, karena mereka nggak pernah bertemu. Oke, gitu. tapi ada yang memakai argumen, ya kalau misalnya mau bandingin GOAT, itu bukan cuma kayak, maksudnya gini, since nggak bisa di compare karena mereka beda zaman, it's like Messi, Maradona misalnya kayak gitu kan, akhirnya orang bandinginnya gelar, orang maksudnya dia lebih banyak cincinnya. And talking about rings, iya, tadi udah bilang, Bill Russell lebih banyak. exactly, dia bilang tadi Kwacong, Roni Gunawan, ya kan, terus ada Dodo juga. Ya. Dodo banyak nggak sih? 8 nggak deh? Dia 8 kali juara ya. Dia terbanyak nggak sih? Oh, gua nggak tahu, gua lupa. Jujur Bang gua Do, lupa. kayaknya lu paling banyak ya Bang Do ya? Kalau nggak salah. Maksud gue kayak, Iya. ya kalau this time, kayaknya Ring juga lumayan menentukan persepsi gue. Tapi lagi-lagi gue orang yang kayak apa ya? Maksudnya gue nggak menutup mata gitu. Ntar seiring perkembangannya, Iya, iya. yang gue hargai juga adalah longevity karir gitu. Jadi panjangnya karir. Jadi kalau misalnya kayak LeBron gitu, dia bisa main sampai beneran sama anaknya dan dia masih levelnya sama sampai kedua anaknya main seperti yang dia mau. Maybe he's the GOAT for me. Yeah. Tapi sekarang gue sih masih Jordan. Gitu. Jadi kayak gua agree sih sama Jordan. jadi kayak gitu, maksud gue kalau ya Arki kan tidak terlihat akan udahan gitu. Gue nggak tahu sih ya nanti aslinya gimana, tapi
ya dia kalau terus konsisten, ya he's gonna be the GOAT. Yes. Tapi detik ini menurut gue belum. Oke. Oke, ya gue bisa menerima itu ya. It's agree to disagree and it does make sense. Ya, karena semua orang kan punya pendapat. Betul, Dan ya. cuman menurut gue ya, kayak Denny Sumargo, kita lupa ngomong Denny Sumargo. Iya, Denny Sumargo. Bener. Salah satu yang bisa dibilang GOAT-nya, berapa kali MVP, berapa kali menang gitu kan. Iya. Tapi ya dia juga belum pernah menang gold medal kan. Kalau dibandingin Arki nih. Iya. Nah, terus belum tahu juga kalau Arki main di eranya Iya betul sana, sih. Iya. mereka semua bisa jaga Arki atau enggak, atau dibalik Arki bisa jaga mereka kan. Iya. Kita nggak ada yang tahu Iya, itu. iya. Tapi menurut gua kalau misalnya GOAT ya, gue bisa bilang Arki GOAT. Tapi ya nggak menutup kemungkinan mereka semua itu semua legend sih. Gila. Iya. Pasti. Tapi itu Soalnya gue dulu SMP kan gue suka lihat basket juga kan. Gue ngeliatin mereka semua. Yes. Mereka memang ya kayak gue nontonin ya kayak lu nonton zamannya Kobe, T-Mac, Iya. yang zaman-zaman itu kan jago-jago semua. Arenas, Yes. terus Carter ya. McGrady. Carter. Nah, itu Chris di McGrady. zaman itu kan Rico Antono, Denny Sumargo, Iya. Romy Chandra, Roni Gunawan, Iya sih. terus ada Coach Yobel, ada Amin Prianto, ada Faisal, Iya. Mario Legend. Usang. Banyak banget. Tapi poinnya menarik ya, kalau misalnya ngomongin soal rings sebenarnya nggak masuk conversation GOAT, ya bisa aja kayak tadi gue bilang Dodo atau Roni Gunawan ya kayak Bill Russell gitu. Ya. Maksudnya banyak, tapi yang maksudnya the GOAT for Ya, people is Arki gitu. Maybe I can say Arki. kayak prestasinya menurut gua Kobe sama tim Duncan banyak kan. Iya sih. Tim Duncan. Yes, Tapi yes. selalu orang nggak pernah masukin tim Duncan di Ke dalam conversation-nya tersebut. goal. Iya. Dan selalu Kobe. Why? Padahal field goal efficiency, terus attempt-nya ini bagus. Berarti karena unstoppable dan lebih entertaining. Satu lagi sih, karena fans. Oh iya. Karena fans. Ya maksudnya Duncan oke lah, pantul papan terus kan. Tapi fundamental, menarik. Kalau Kobe kan karena begini. Maksudnya fun to watch. Jadi orang, oh oke. Lihat. Avan Seputra. Wah. Jangan ditanya. Maka dibilang better player dan Yobel karena mungkin dia lebih ekspresif aja. Ini kayak seru deh sekali. Gue mau coba lawan Avan gitu kayak tapi sama Avan gitu. Dan Jangan. That's really cool. Iya, That's really fun. Thank you so much, man. Thank you banget. This is a very fun game of takes. Thank you banget. I'll see you next year ya. Sayangnya. Oke. See you next year, tapi gue yang bawa lagi di sini. Okay. See you on the next episode Bye. of Game of Takes.